Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua dan selalu senantiasa memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 220104010269. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menyampaikan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas min mapping ulangan akhir semester mata kuliah ilmu dakwah yang dibimbing oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS MSOS. Oke, slide pertama. Di sini saya akan membacakan pembahasan-pembahasan yang nantinya akan saya jelaskan pada video kali ini. Adapun pembahasan yang pertama ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dakwah. Kedua ada relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Ketiga ada paradigma ilmu dakwah. Keempat ada macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Kelima ada problematika dakwah masa kini. Keenam ada faktor hidayah dalam dakwah. Dan yang ketujuh ada efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Memasuki materi yang pertama yaitu landasan ontologis dakwah. Secara bahasa, ontologis dibagi menjadi dua, yaitu ontos yang berarti sesuatu yang berwujud atau logis dengan arti ilmu atau teori. Nah, sedangkan menurut istilah adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada yang merupakan kenyataan terakhir baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Sedangkan secara bahasa kata dakwah berasal dari bahasa Arab da'ayad'u da'wan doaan yang artinya adalah menyeru atau mengajak. Secara istilah, dakwah bisa diartikan sebagai mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek, agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dakwah adalah usaha mendorong umat manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk agama, menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis amal ma'ruf nahi mungkar, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fabiqalbihi wadhalika ad'aful iman. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah atau mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah atau mengingkari dengan lisannya. Jika tidak mampu pula, juga hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan itulah selama-lamanya iman. Sedangkan ontologis dalam ilmu dakwah berhubungan dengan apa yang menjadi objek kajian pada ilmu dakwah. Objek pada ilmu dakwah terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Adapun objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau kelompok lain. Yang kedua ada objek formal. Objek formal ilmu dakwah ini sangat berhubungan dengan persoalan mengenai materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, cara atau metode penyampaiannya, efek penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah. Dengan demikian, maka yang menjadi objek telaahan ilmu dakwah adalah manusia dengan segala sikap tingkah lakunya yang berkaitan dengan aktivitas dakwah.
Selanjutnya, landasan epistemologis dakwah. Epistemologis dakwah adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, epistemologis berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu episteme yang berarti pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan logos yang berarti teori, informasi. Dengan demikian, dapat dikatakan pengetahuan tentang pengetahuan atau teori pengetahuan. Jadi, untuk mendapatkan suatu rumusan yang tepat tentang epistemologis dakwah, paling tidak ada dua macam pendekatan pembahasan filsafat dakwah. Dengan istilah filsafat dakwah terdapat dua kemungkinan pemahaman, yaitu yang pertama, filsafat dakwah dalam arti filsafat tentang dakwah atau philosophy of preaching. Dalam hal ini, dakwah menjadi bahan kajian dan menempatkan filsafat sebagai titik tolak berpikir. Jadi di sini dakwah menjadi genitivus objectivus. Konteks filsafat lebih menonjol dari dakwah itu sendiri. Dan kalau hal ini terjadi, maka dakwah akan kehilangan sebagai sifat hakikinya. Dan adapun yang kedua, filsafat dakwah dalam arti preaching philosophy, yaitu dakwah dikaji secara substansial, di mana dakwah menjadi titik pusat dan kajian epistemologis. Dengan demikian, epistemologis dakwah adalah usaha manusia untuk menelaah masalah-masalah objektivitas, metodologi, sumber serta validitasi pengetahuan secara mendalam dengan menggunakan dakwah sebagai subjek bahasan atau titik tolak berpikir. Epistemologis dakwah ini banyak ilmuwan muslim yang juga menggunakan landasan pengetahuan yang bersumber pada Islam. Semua sepakat bahwa sumber pengetahuan adalah Allah. Hal ini diterangkan secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 109 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadal kalimatu rabbi walau ja'na bimislihi madada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kamu datangkan tambahan sebanyak itu pula. Selanjutnya ada landasan aksiologis dakwah. Aksiologis adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologis dipahami sebagai teori nilai. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari cara-cara yang berbeda di mana sesuatu hal yang dapat diartikan baik atau buruk dan hubungan nilai dengan menilai di satu pihak maupun di pihak lain. Aksiologis dapat diartikan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Aksiologis berarti teori tentang nilai. Adapun kaitannya dengan ilmu dakwah yaitu secara etimologis, berarti panggilan atau ajakan untuk memahami kebenaran atau teologis Islam. Maka nilai kebenaran mendasar merupakan landasan aksiologis bagi pengembangan dakwah. Kedudukan dakwah sebagai ilmu dapat ditemukan pada argumen yang dapat menjawab sejauh mana dakwah memiliki kriteria sebagai ilmu. Kriteria tersebut mencakup 4. Yang pertama, sejauh mana dakwah memiliki argumen atas struktur yang jelas dari ilmu yang menyampaikan dan mengajak orang untuk mengakui kebenaran atau teologis tertentu. Yang kedua, menyangkut kejelasan ilmu dakwah yang dapat dipertanggungjawabkan secara sistematik. Yang ketiga, menyangkut pertanggungjawaban metodologis dakwah sebagai ilmu. Yang keempat, sejauh mana dakwah sebagai ilmu dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi hasil dari proses logika yang jelas berhubungan dengan landasannya. Nah, jadi berdasarkan uraian yang 4 tadi,
dapat ditegaskan bahwa yang menjadi landasan aksiologis ilmu dakwah adalah nilai-nilai kebenaran teologis yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang harus diimplementasikan dalam realitas kehidupan sosial, sehingga nilai-nilai tersebut menjelma sebagai rahmatan lil alamin. Memasuki materi selanjutnya, yaitu materi kedua, relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Di dalam sini terdapat signifikasi ilmu dakwah. Signifikasi ilmu dakwah erat kaitannya dengan paradigma masyarakat. Pandangan masyarakat akan diarahkan kepada nilai-nilai positif yang berasal dari Islam. Dalam hal ini, dakwah Islam diperlukan keberadaan bagi perkembangan masyarakat yang sedang berubah tata nilainya, agar mereka bisa mengenal dan berpikir bagaimana dapat bertindak dengan ajaran Islam. Nah, dalam kenyataan antara dakwah Islamiyah dengan realitas sosio-kultural selalu saling mempengaruhi. Pada satu segi, dakwah Islamiyah mampu memberikan output atau hasil atau pengaruh terhadap lingkungannya. Dalam arti dapat memberikan dasar filosofis, arah, motivasi, dan pedoman-pedoman perubahan masyarakat, sehingga mewujudkan masyarakat baru dengan konfigurasi budaya yang berwarna dengan Islam. Di lain pihak, dakwah Islamiyah dipengaruhi oleh perubahan masyarakat dan eksistensinya, corak dan gayanya, serta arah yang dituju. Hal ini berarti aktualitas dakwah dipengaruhi dan ditentukan oleh sistem sosio-kultural. Dengan aplikasi tersebut, jelaslah peran dakwah Islamiyah dalam membentuk masyarakat yang ideal, yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat yang sedang terjadi pergeseran tata nilai. Kesadaran masyarakat tidak dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi ada pada pengetahuan, kemampuan, dan kemauan masyarakat mengenai perjuangan hak-hak dan kewajiban mereka. Dengan kesadaran yang semakin meningkat, maka nilai Islam pun akan meningkat. Nah, di sini ilmu yang membantu ilmu dakwah ada 3, yaitu hubungan ilmu dakwah dengan ilmu keislaman. Yang kedua ada hubungan ilmu dakwah dengan sosial. Yang ketiga ada ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis. Adapun hubungan ilmu dakwah dengan ilmu keislaman, ilmu dakwah sendiri membahas tentang bentuk penyampaian ajaran Islam, dan inti ajaran Islam adalah akidah, syariah, dan akhlak, yang kemudian membentuk sebuah ilmu tersendiri, yaitu ilmu tauhid, syariah atau fikih, dan ilmu akhlak yang disebut dengan ilmu agama Islam. Dan itu semua merupakan bentuk materi dakwah. Kemudian materi tersebut digunakan oleh seorang dai untuk berdakwah. Jadi ilmu agama membutuhkan bantuan ilmu dakwah untuk disampaikan kepada umat manusia agar dapat diterima dengan baik dan diamalkan. Kalau ilmu agama tidak disampaikan, maka ilmu itu merupakan suatu ide belaka yang tidak bisa terwujud dalam kenyataan serta tidak diketahui orang lain. Adapun hubungan ilmu dakwah dengan sosial, ilmu sosial menerangkan berbagai macam segi kehidupan individu dan sosial secara detail dan terperinci. Ilmu ini dapat membantu ilmu dakwah dalam memahami masyarakat tersebut. Sebab penyampaian ajaran Islam yang menjadi sarana ilmu dakwah sangat kompleks yang menyangkut segi struktur sosial, proses sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial seperti yang dibahas dalam sosiologi, maupun tingkah laku manusia sebagai pribadi sosial dan masalah-masalah kejiwaan lainnya seperti yang dikaji dalam ilmu psikologi. Untuk pelaksanaan dakwah itu sendiri, pengetahuan seorang dai yang luas tentang segi-segi kehidupan individu dan sosial tersebut sangat dominan implikasinya dalam menentukan pendekatan dan cara-cara dakwah yang tepat. Tanpa pengetahuan yang demikian ini,
dakwah tidak akan mengenal bahkan tidak akan memiliki pengaruh keagamaan yang berarti bagi individu dan masyarakat yang menerimanya. Dan adapun hubungan ilmu dakwah dan ilmu-ilmu normatif dan metodologis, yang dimaksud dengan ilmu-ilmu normatif ialah ilmu-ilmu yang membicarakan bagaimana seharusnya sesuatu itu sebagai kebalikan dari ilmu-ilmu positif yang membicarakan suatu menurut apa adanya. Yang termasuk ilmu-ilmu normatif ialah antara lain: pertama, ada ilmu dakwah dan ilmu penelitian riset. Ilmu dakwah sangat memerlukan bantuan ilmu penelitian atau metode riset, baik untuk merumuskan dakwah sebagai ilmu maupun mengembangkan lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan lebih detail pada pembahasan sebelumnya. Yang kedua, ada ilmu dakwah dan logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara berpikir dengan benar, seperti dikatakan Irving M. Chope. Pokok studi logika adalah bahasan mengenai metode dan prinsip-prinsip yang dipakai untuk membedakan cara berpikir yang benar dan tidak benar. Bagi ilmu dakwah, ilmu logika ini dipakai untuk memahami secara benar objek kajian serta untuk menguji kebenaran ilmiahnya. Sedangkan untuk dakwah atau penyampaian ajaran Islam itu sendiri, ilmu logika ini sangat membantu seorang dai sehingga ia dapat menuturkan dakwahnya secara logis. Adapun yang ketiga, ilmu dakwah dan bimbingan penyuluhan. Ilmu dakwah dan ilmu ini saling membutuhkan satu sama lain. Ilmu dakwah dapat memakai metode-metode yang ada dalam bimbingan dan penyuluhan, sedangkan bimbingan dan penyuluhan sebagai approach atau pendekatan. Adapun yang keempat, ilmu dakwah dan ilmu retorika. Retorika merupakan suatu tutur yang sesuai dengan memberikan informasi rasional kepada pihak lain. Fungsi retorika adalah memberikan bimbingan pada penutur tentang tahap-tahap kegiatan bertutur, yaitu mempersiapkan, menata, dan menampilkan tutur yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kelima, yaitu terakhir, ilmu dakwah dan ilmu publisistik atau komunikasi. Nah, jika dilihat dari objeknya, dakwah memiliki hubungan dengan komunikasi dalam ilmu-ilmu sosial. Yang dimaksud dengan hubungan komunikasi dan dakwah di sini adalah hubungan komunikasi sebagai disiplin ilmu dengan dakwah sebagai kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar dan pesan berupa nasihat, serta sebagai proses penyampaian pesan risalah Islamiyah. Ilmu ini banyak memberikan kontribusi terhadap ilmu dakwah, sebab ilmu dakwah itu sendiri membahas proses komunikasi yang berisikan ajaran Islam dari seseorang atau masyarakat yang lain. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dakwah adalah suatu bentuk komunikasi dari sekian banyak bentuk komunikasi yang menggunakan ajaran Islam, dan dalam pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu paradigma ilmu dakwah atau pokok persoalan ilmu dakwah. Jadi, pengertiannya ialah suatu organisasi dari kumpulan komponen yang berhubungan satu nama lain. Jadi, untuk teori sistem dakwah ialah suatu komponen-komponen yang berhubungan dengan tujuan terbentuknya suatu keinginan keberlangsungan dakwah tersebut. Dakwah Islam dan perubahan sosial menjelaskan dakwah Islam sebagai suatu sistem memiliki 5 komponen dasar, adapun penjelasannya sebagai berikut. Adapun komponen-komponen tersebut ialah: yang pertama, dai atau subjek dakwah. Subjek dakwah adalah pelaku kegiatan dakwah, atau dengan kata lain, orang yang melakukan dakwah yang merubah situasi sesuai dengan ketentuan Allah. Usaha dakwah ini dapat dilakukan secara lembaga, organisasi, atau yayasan, dan sebagainya, dan orang menyebutnya mubalik atau dai. Yang kedua, ada mad'u
atau objek dakwah. Secara etimologi, kata mad'u berasal dari bahasa Arab yang diambil dari isim maf'ul, kata yang menunjukkan objek atau sasaran. Menurut terminologi, mad'u adalah orang atau kelompok yang lazim disebut dengan jamaah yang sedang menuntut ajaran agama dari seorang dai. Baik mad'u itu untuk dekat atau jauh, muslim atau non-muslim, laki-laki atau perempuan, seorang dai akan menjadikan mad'u sebagai objek bagian transformasi keilmuan yang dimilikinya. Mad'u sebagai objek dakwah bagi seorang dai merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem dakwah. Yang ketiga ada maddah atau materi dakwah. Maddah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri, seperti masalah syariah atau masalah akhlak. Yang keempat ada wasilah atau media dakwah. Dalam berdakwah diperlukan media agar dakwah yang disampaikan dapat efektif dan efisien. Bisa kita contohkan dai yang berdakwah menggunakan sosial media sebagai wasilah dakwah dan dakwahnya menyasar kepada kaum milenial. Tentunya yang demikian akan lebih tepat sasaran. Media ialah atau alat wahana yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber ke penerima. Media merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah. Media yang dimaksud adalah media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa. Jadi, media dakwah adalah alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwah yang dipakai oleh dai kepada mad'u dalam menyampaikan pesan dakwah. Media dakwah dapat berupa media antar pribadi, media kelompok, media publik, dan media massa seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir yaitu thoriqah, metode dakwah. Secara singkat dapat ditegaskan bahwa metode adalah suatu kerangka kerja dan dasar-dasar pemikiran untuk mendapatkan cara-cara yang sesuai dan tepat untuk mencapai suatu tujuan. Sekilas, kalau kita dibandingkan dengan teknik yang diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun atsarnya, demikian jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah wasilah thoriqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u atau mitra atau penerima dakwah. Atsar itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti bekasan atau sisa atau tanda. Oke, memasuki materi yang keempat yaitu macam, model, pendekatan, media, dan metode dakwah. Adapun macam-macam dakwah ada 6, yaitu dakwah fardiyah, yang kedua dakwah ammah, yang ketiga dakwah bilisan, yang keempat dakwah bilhal, yang kelima dakwah bitatwin, dan yang keenam dakwah bilhikmah. Adapun pengertian dakwah fardiyah merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada individu lain atau satu orang atau kepada banyak orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah fardiyah berlangsung tanpa adanya kesiapan dan tersusun secara tertib. Yang kedua ada dakwah ammah. Dakwah ammah adalah jenis dakwah yang dilaksanakan seseorang dengan media lisan yang diarahkan kepada orang banyak dengan tujuan memberi pengaruh kepada orang lain. Yang ketiga ada dakwah bilisan. Dakwah bilisan yang adalah dakwah yang secara langsung disampaikan dalam wujud lisan, sehingga ada interaksi yang terjalin antara pemberi dakwah dengan orang yang mendengarkan dakwah tersebut. Yang keempat ada dakwah bilhal. Dakwah bilhal merupakan dakwah yang mengutamakan perbuatan nyata
Dakwah jenis ini dilaksanakan dengan maksud tidak cuma membuat pendengar memahami arti yang disampaikan dari dakwah tersebut, tapi juga mengaplikasikannya sebagai perbuatan yang dicontohkan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada dakwah bitadwin. Memasuki zaman global yang seperti ini nih, sekarang ini pola dakwah bitadwin ini atau dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah sangat penting dan efektif. Keuntungan lain dari dakwah model ini tidak menjadi musnah meskipun sang dai atau pemiliknya sudah wafat. Menyangkut dakwah bitadwin ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya tinta para ulama adalah lebih baik dari darahnya para syuhada. Yang keenam ada dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah yakni menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yakni melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah bisa melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Kata lain, dakwah bil al-hikmah merupakan suatu metode pendekatan komunikasi dakwah yang dilakukan atas dasar persuasi. Selanjutnya, model-model dakwah. Yang pertama ada model dakwah fardiyah. Model fardiyah adalah penyampaian ajaran Islam yang ditunjukkan kepada seseorang secara berhadapan dan terjadi dengan tidak dirancang lebih dahulu. Yang kedua ada model dakwah fi'ah. Fi'ah atau kelompok. Istilah dakwah fi'ah yang baru muncul dalam pengembangan ilmu dakwah adalah proses dakwah yang ditunjukkan pada kelompok kecil atau besar seperti suatu pertemuan dalam majelis tertentu. Metode dan tujuan dakwah ditentukan berdasarkan pertimbangan bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang ketiga ada model dakwah pendidikan atau tarbiyah. Meskipun istilah pendidikan tarbiyah dan pengajaran taklim dapat dibedakan, namun keduanya merupakan bahagian daripada dakwah, karena dalam proses pendidikan dan pengajaran juga ada interaksi di antara guru dan murid, di mana guru mengajar, mendidik, dan mengajak muridnya untuk memperoleh perubahan dan menuju kemajuan. Yang keempat ada model dakwah biktiyah. Perkataan biktiyah sering diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan utusan. Model dakwah biktiyah ada model dakwah yang dilakukan melalui perantaraan utusan pendakwah atau dai. Dalam konteks dakwah biktiyah secara struktur adalah pihak yang mengutus al-baqit dan orang yang diutus al-mab'ud. Pihak yang mengutus tidak berjumpa langsung dengan mad'u. Yang kelima ada model dakwah koresponden mukatabah. Dakwah koresponden atau mukatabah merupakan model dakwah menggunakan surat menyurat atau tulisan dalam menjalin komunikasi atau menyampaikan dakwah kepada macu. Yang keenam ada model dakwah islahiyah. Dakwah islahiyah secara bahasa adalah dakwah perdamaian, dakwah anti perseteruan, atau dakwah anti kerosokan. Yang ketujuh ada model dakwah organisasi. Berdasarkan pengertian ini, organisasi sebagai badan yang di dalamnya berlaku proses perbuatan manusia tentu memerlukan perencanaan, keteraturan, dan koordinasi, sehingga dakwah sebagai bagian dari kegiatan umat Islam perlu pula pada organisasi, karena perjuangan dakwah melalui organisasi akan lebih terarah, teratur, dan terkoordinasi, sehingga tujuannya pun akan lebih mudah diraih ketika dakwah menjadi sebagai program atau kegiatan dari organisasi tertentu. Maka model pelaksanaan dakwah biasanya akan dibentuk sesuai dengan kebijakan organisasi itu sendiri. Yang kedelapan ada model dakwah umum. Dakwah umum adalah dakwah yang dilakukan oleh pendakwah seorang diri, manakala
maco ramai, tidak bersemuka, dan bersifat monologis dengan media atau media cetak ataupun elektronik, atau bersemuka tapi monologis seperti ceramah umum. Dakwah umum yang tidak bersemuka dan bersifat monologis boleh dilakukan dalam berbagai bentuk dengan menggunakan media cetak seperti menulis di akhbar, jurnal, buku, dan sebagainya. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu model dakwah bersepadu. Beberapa penulis kontemporari menambah istilah bersepadu dalam konteks dakwah yang kemudian dikenal dengan dakwah bersepadu. Jika dirujuk pada kamus Dewan, istilah bersepadu integritas mengandung makna berkaitan erat, berjalin, atau bertahan erat. Selanjutnya yaitu pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya penentuan pendekatan berdasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupinya. Ada 3 model pendekatan dakwah, yaitu model pendekatan budaya, model pendekatan pendidikan, dan model pendekatan psikologis. Model pendekatan ini melihat lebih banyak pada kondisi mitra dakwah. Model pendekatan yang terfokus pada mitra dakwah adalah dengan menggunakan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan dakwah model ini meliputi model pendekatan sosial politik, model pendekatan sosial budaya, model pendekatan sosial ekonomi, dan model pendekatan sosial psikologis. Semua model pendekatan di atas bisa disederhanakan dengan 2 model pendekatan, yaitu model pendekatan dakwah struktural dan model pendekatan dakwah kultural. Selanjutnya, media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin median, yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi berarti alat perantara. Sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran, secara khusus yang dimaksud dengan media dakwah adalah alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video, kaset, slide, dan sebagainya. Adapun Hamzah Yakub mengelompokkan media dakwah kepada 5 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lisan. Di antara media lisan adalah khutbah, nasihat, pidato, ceramah, kuliah, diskusi, seminar, musyawarah, dan lain-lain. Yang kedua ada tulisan seperti buku, majalah, surat kabar, buletin, risalah, kuliah tertulis, pamflet, pengumuman tertulis, spanduk, dan lain-lain. Yang ketiga lukisan seperti gambar-gambar, foto, film, cerita, dan sebagainya. Yang keempat, audio visual seperti media televisi dan jenis media lainnya. Yang kelima atau yang terakhir adalah akhlak. Akhlak di sini ialah perilaku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijadikan media dakwah dan sebagai alat untuk mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Selanjutnya, metode dakwah. Metode dakwah, tujuan utama dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengubah sesuatu dari yang negatif menjadi positif. Dakwah juga merupakan bentuk upaya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, berdasarkan ayat di atas, dalam berdakwah, para pelaku dakwah dapat berpedoman pada ayat tersebut, yaitu dengan menggunakan hikmah, al-mu'izzah hasanah, dan mujadalah bi'allati hiya ahsan.
Materi selanjutnya, materi yang kelima yaitu problematika dakwah masa kini. Adapun definisi dakwah, dakwah merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata dakwah yang bersumber pada kata ayat da'watan yang bermakna seruan, panggilan, undangan atau doa. Sejalan dengan pengertian-pengertian dakwah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu dakwah sering disalahartikan sebagai pesan yang datang dari luar, sehingga langkah pendekatan lebih diwarnai dengan interventif dan para dai lebih mendudukkan diri sebagai orang asing, tidak terkait dengan apa yang dirasakan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, bisa dakwah sering diartikan menjadi sekadar ceramah dalam arti sempit, sehingga orientasi dakwah sering pada hal-hal yang bersifat rohani saja. Adapun definisi sumber daya pendakwah atau dai atau sering disebut sebagai pendakwah merupakan orang yang melakukan dakwah. Dalam ilmu komunikasi, pendakwah adalah komunikator sebagai orang yang menyampaikan pesan komunikasi atau message kepada orang lain. Karena dakwah bisa melalui tulisan, lisan, perbuatan, maka penulis keislaman, penceramah Islam, mubalik, guru mengaji, pengelola panti asuhan Islam, dan sejenisnya termasuk pendakwah. Pendakwah bisa bersifat individu ketika dakwah yang dilakukan secara perorangan, dan bisa juga kelompok atau organisasi. Selanjutnya, definisi mitra dakwah atau mad'u. Mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam. Sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya, definisi materi dakwah atau maddah. Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi 3 masalah pokok, yaitu yang pertama masalah akidah atau keimanan. Aspek ini yang akan membentuk moral manusia. Yang kedua, masalah syariah. Syariah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dan hukum-hukumnya. Yang ketiga, masalah akhlak, membahas tentang budi pekerti, perangai, dan tingkah laku atau tabiat. Selanjutnya, definisi problematika. Problematika berasal dari kata bahasa Inggris yaitu problematic, yang berarti masalah atau persoalan. Tantangan dakwah sekarang ini beraneka ragam bentuknya. Selama ini kita hanya mengenal dalam bentuk klasik seperti penolakan, cibiran, cacian, bahkan teror. Kini ada tantangan baru dalam dakwah. Berdakwah di era sekarang ini bukanlah hal yang mudah, namun tidak juga sulit. Seorang dai dituntut untuk peka terhadap lingkungan dan inovatif terhadap cara ia menghadapi zaman yang cepat sekali berubah. Karena pada hakikatnya dakwah itu berarti mengajak, sehingga ia harus mengerti kondisi seseorang yang diajak. Selanjutnya, definisi masyarakat modern. Masyarakat modern adalah masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini. Pada umumnya masyarakat modern tinggal di daerah perkotaan sehingga disebut masyarakat kota. Jadi, problematika dakwah dalam masyarakat modern ada permasalahan yang muncul dalam menyuruh, memanggil, mengajak, dan menjamu dengan proses yang ditangani oleh para pengembangan dakwah terhadap masyarakat yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam perkembangan zaman masa kini. Selanjutnya, paradigma dakwah kepada masyarakat masa kini atau modern. Jadi, seluruh jenis
dan tipe manusia harus dihadapi oleh seorang pendakwah agama. Masing-masing harus dihadapi secara arif, bijaksana, dan sepadan dengan tingkat kecerdasan, sepadan dengan alam pikiran, perasaan, dan tabiat masing-masing. Model ceramah agama yang dulunya lebih bersifat konvensional setidaknya telah mulai ditinggalkan oleh sejumlah dai, lalu mulai bergeser pada dakwah berorientasi entertain, yakni model berceramah agama yang tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah sang dai, tetapi juga sekaligus sebagai ajang hiburan. Selanjutnya, aspek yang menyebabkan dan problematika dakwah untuk masyarakat masa kini. Di era globalisasi dan informasi ini, perubahan masyarakat lebih cepat jika dibandingkan dengan pemecahan dakwah. Manusia sekarang ini tengah disibukkan oleh kebutuhan yang semakin kompetitif, bersaing dengan aneka ragam tantangan, bahkan berkorban raga serta jiwanya. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan manusia untuk mengikuti kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Bahkan tidak mustahil sering menimbulkan benturan antar sesama manusia. Bahkan manusia yang mengalami krisis moral dengan meninggalkan ibadah serta amal salehnya. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu faktor hidayah dalam dakwah. Kata hidayah berasal dari bahasa Arab yang merupakan dari kata al-hadiyu, al-irsyad atau uji. Hidayah adalah masdar dari kata hada yahdi yang bermakna memberi tuntunan atau petunjuk dengan halus untuk mencapai tujuan. Orang Arab mengucapkan hidayatul fulan al-tariqi dengan makna aku memberitahu jalanan, menjelaskannya dan menuntun orang tersebut menuju jalan itu. Namun secara istilah, hidayah adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidayah merupakan petunjuk yang bersifat lembut. Adapun hidayah terbagi dalam 5 jenis, yaitu yang pertama petunjuk ilham, yang kedua hidayah hawasi atau petunjuk panca indera, yang ketiga hidayah akli atau petunjuk akal, yang keempat hidayah din atau petunjuk agama, yang terakhir yaitu hidayah taufik atau pertolongan. Selanjutnya memasuki materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh, efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku mad'u. Persuasi dakwah. Pengertian persuasi dakwah ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi dan membujuk orang lain agar menuruti permintaan, perintah, atau menyetujui suatu argumen tersebut. Adanya 3 unsur penting dalam komunikasi persuasif. Ketiga unsur tersebut adalah: yang pertama ada usaha yang disengaja, yang kedua ada perubahan tingkah laku, dan yang ketiga ada penyampaian pesan. Adapun yang kedua yaitu pengertian dakwah persuasif. Usaha untuk memengaruhi pendapat, pandangan, sikap, ataupun tingkah laku seseorang dapat ditempuh cara koersif, yaitu dengan cara paksa, bila perlu disertai dengan teror-teror yang dapat menekan batin dan menimbulkan ketakutan. Selain itu, ada cara persuasif, yaitu dengan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dapat membangkitkan kesadarannya untuk menerima dan melakukan sesuatu tindakan. Dakwah termasuk jenis cara kedua. Dakwah bersifat persuasif artinya berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukannya dengan jalan koersif atau paksaan. Sedangkan pemaksaan adalah perampasan hak asasi manusia. Perintah dakwah dengan kata serulah yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 adalah perintah dakwah persuasif dan bukan secara koersif maupun intimidatif. Selanjutnya, metode dakwah persuasif. Metode dakwah persuasif ini terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama dekor,
dekor, yaitu meyakinkan audiensi dengan menerangkan atau menjelaskan dan membuktikan kebenaran isi dakwah. Yang kedua, permover, yaitu cara menggerakkan perasaan dan kemauan audiens dengan jalan direktif patriotik, yakni dengan kekuatan perasaan dan keyakinannya. Yang ketiga, conciliar, yaitu cara menarik perhatian pendengar terhadap isi ceramah. Yang keempat, Freiburg-Taugur atau pukul terus. Freiburg-Taugur teknik persuasi yang artinya pukul terus. Ini merupakan cara yang telah teruji untuk menanamkan suatu pengertian atau paham hingga mendalam. Yang kelima, simbolik. Simbolik yaitu cara memberi gambaran tentang apa yang dimaksudkan dalam pesan ceramah dengan membahas lambang. Yang keenam, sensasi. Sensasi yaitu sesuatu yang dapat memaksa pendengar menaruh perhatian kepada pembicara. Yang ketujuh, sugesti. Sugesti yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keyakinan tanpa berpikir lebih lanjut. Sedangkan yang kedelapan yaitu presti, yaitu suatu kekuatan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang lain segera membuka jiwanya untuk menerima dan mempercayai ucapannya. Selanjutnya, faktor pendukung dakwah persuasif. Pendukung dakwah persuasif ini terbagi menjadi dua, yaitu pesona dari dai, yang kedua maddah, materi dakwah. Pesona dari dai memerlukan para dai yang mulis, giat dan dinamis, karena seseorang dai adalah pendidik dan pembangun bangsa. Yang kedua ada maddah atau materi dakwah. Maddah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas bahwa menjadi maddah dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya, faktor penghambat dakwah persuasif. Hambatan komunikasi persuasif disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa persepsi sosial, posisi sosial, proses belajar sosial. Sedangkan faktor eksternal, hambatan komunikasi persuasif dapat disebabkan oleh dalam member penguatan kepada suaranya. Selanjutnya, tahap perubahan perilaku. Setiap perubahan perilaku melewati 3 tahap besar, yaitu yang pertama, akal. Jika pemikiran manusia bersumber dari perasaan dan berpusat pada hati, maka yang menggerakkan perasaan itu adalah pikiran. Yang kedua ada hati. Pemikiran menjadi pijakan dalam perbuatan, namun tetap berlandasan pada hati. Yang ketiga ada hawa nafsu. Rasa keinginan diri untuk melakukan sesuatu yang disenangi diri. Proses perubahan mitra dakwah setelah mendapat pesan-pesan dakwah dapat memulai berbagai macam tahap dan cara yang berbeda. Dakwah selalu diarahkan menuju 3 aspek pada diri mitra dakwah. Selanjutnya, evaluasi efek dakwah. Dakwah adalah kegiatan untuk meningkatkan iman seseorang atau kelompok, sehingga ketika dakwah dilakukan oleh pendakwah dengan melakukan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan media yang digunakan, maka akan timbul beberapa respon dari orang yang menerima dakwahnya. Nah, oleh sebab itu, setelah persuasi dakwah dilakukan, beberapa hal yang harus dievaluasi sebagai berikut. Yang pertama, penyajian pesan komunikasi. Penyajian pesan komunikasi adalah tahap pertama dalam proses persuasi. Walaupun dakwah bukan satu-satunya faktor yang menentukan, tetapi tahap ini sangat penting. Yang kedua, perhatian. Setelah dakwah sudah disampaikan kepada orang yang menerima dakwah, baik pendengar ataupun pembaca, tidak mungkin kita dapat mempengaruhi seseorang lewat kata yang diucapkan maupun tulisan. Yang ketiga, pemahaman. Setelah pendakwah mendapat perhatian dari orang yang menerima dakwah, maka apakah mereka dapat memahami apa yang disampaikan dengan baik? Apakah akan timbul masalah yang salah paham? Yang keempat, tunduk pada pesan pembicara. Sejauh mana pendengar dan pembaca meyakini isi pesan yang telah dipahami, tunduk pada pesan pembicara tidak akan terjadi jika pendengar dan pembaca belum meyakini kebenaran isi dakwah dan keuntungan yang didapat dengan mematuhi pesan tersebut. Yang kelima, penahanan
dalam ingatan. Jika pendengar sudah minat dan tunduk pada pesan pembicara, maka sejauh mana mereka menahan dalam ingatan mereka. Yang keenam, tingkah laku. Pendengar dakwah harus benar-benar melaksanakan tingkah laku sesuai dengan harapan pendakwah. Mungkin sampai di sini video mind mapping saya dalam rangka memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah ilmu dakwah. Salah kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.